Iswah Didiantoro. Pada program guru penggerak ini saya adalah pengajar praktek dari Bu Mia. Nah, untuk kali ini saya akan melaksanakan observasi pada pembelajaran yang dilakukan Bu Mia. Nah, ketika nanti observasi, apakah diperbolehkan saya mengambil gambar dari proses ini? Boleh. Terima kasih. Baiklah, nanti kita ikutin deh prakteknya yang dilakukan Bu Mia, natural saja, tidak usah dibuat-buat. Misalkan biasanya rame, yo rame nggak apa-apa ya. Baik itu Bu Mia, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Misi Pak nggih. Oh, izin dalam. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Ada yang sedang tidak baik-baik saja? Yuk, ada. Saya mana lagi? Tiga orang mana lagi? Kenapa kok tidak baik-baik saja kalau boleh tahu? Kok kecapean? Ada lagi yang lainnya? Sakit? Sekarang sudah sakit? Sakit apa? Sakit apa? Oh, sakit hati. Oh gitu. Baik, tapi sekarang sudah mendingan? Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga maksimal gitu ya. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Boleh ketua kelas? Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah dibantu untuk pimpin doa ya Mas ya. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada dispensasi. Rifki sama Lestiani sakit. Oh sakit. Oh sakit ya, benar sakit ya. Oke, selain Lestiani siapa lagi yang sakit? Rifki sakit juga. Iya. Oke. Terus selain itu kayaknya kok berkurang banyak. Oke, baiklah kita doakan bersama-sama semoga yang sedang sakit segera sehat kembali gitu ya. Amin. Oke. Baiklah, anak-anak kalian masih ingat kesepakatan kelas kita sebelum kita melakukan pembelajaran? Tentunya kita harus tahu kesepakatan kelas yang telah kita sepakati kemarin-kemarin gitu ya. Di awal tahun kemarin kan, awal masuk kemarin kita kan membuat kesepakatan kelas yang kita gunakan untuk proses pembelajaran di sekolah kita gitu ya, khususnya di kelas gitu ya. Dalam proses pembelajaran sendiri masih ingat nggak apa sih kesepakatan kelas kita? Lihat di antaranya. Betul, saling menghormati dan menghargai. Dalam proses pembelajaran kita harus saling menghormati dan menghargai. Nanti kita bisa menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan belajar kita, gitu kan kemarin? Menjaga suasana kelas agar tetap tenang saat pembelajaran dan juga belajar dengan penuh tanggung jawab. Mungkin ada yang mau tambahi lagi selain ini, silakan. Atau cukup seperti kesepakatan kita sebelumnya. Oke, baiklah, nanti kita terapkan selama proses pembelajaran ya. Oke. Untuk selanjutnya, saya di sini nanti akan kita akan membahas tentang prokrastinasi. Pernah dengar? Belum pernah. Pernah dengar? Belum. Oke, sebagai gambaran. Kalian sekolah, kalian menempuh pendidikan mulai dari SD sampai dengan tingkat SMP terakhir kemarin ya.
itu kalian pasti akan memperoleh suatu dalam proses pembelajaran pasti ada tugas-tugas. Bapak Ibu guru pasti memberikan tugas untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kan gitu ya. Nah, dalam pengerjaan tugasmu, bagaimana pengalaman yang pernah kamu lakukan? Kamu langsung mengerjakan atau nanti dulu tak kemana? Tak HP-an, bentar tak nge-game, bentar tak balas chatting. Seperti itu, ada yang punya pengalaman kayak gitu? Ya. Itu istilahnya adalah prokrastinasi. Suka menunda-nunda bekerja, gitu ya. Nah itu yang perlu kita pahami dulu terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Atau mungkin ada yang mau share pengalaman terkait dengan pengalaman itu, coba. Ada yang suka menunda-nunda sampai sekarang belum sembuh menunda-nundanya? Ada, saya. Boleh cerita dong gimana? Malu nggak apa-apa, nggak usah malu. Gimana? Ya, kalau misalnya DPR gitu kan, ya misalnya PR-nya kalau masih hari Senin, kalau misalkan dari Rabu gitu, nanti garapnya itu mepet. Ya. Paginya gitu mepet. Terus hasilnya gimana? Jelek. Oke, seperti itu ya. Menunda-nunda ternyata hasilnya jelek. Ada yang punya pengalaman yang lainnya? Yang sampai sekarang ini masih mengalami prokrastinasi. Ada? Ada? Oh tidak. Berarti disiplin ini termasuk. Oke, gimana? Tapi yang kemarin Gimana? saya ingin dulu. Oke, kemarin ya. Coba kamu ceritakan biar teman-teman juga bisa belajar. Itu karena ada lomba. Karena ada lomba. Saya ikut lomba. Kamu Nggak sempat mengerjakan. lebih prioritas ke lomba daripada pengerjaan tugas. Lombanya masuk BK, terus apa lagi? Panggil menantu. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan untuk kedua teman kita. Oke, secara gambaran kasarnya sudah tahu ya apa itu prokrastinasi ya. Oke, baiklah. Berikutnya di sini nanti Bunia akan menyampaikan terkait dengan tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti mampu memahami diri kalian. Kalian mengidentifikasi diri kalian, saya ini mengalami prokrastinasi atau enggak ya? Prokrastinasi yang seperti apa yang sedang saya alami ini dalam level berat, sedang atau rendah, gitu ya. Kita mampu memahami dengan cara mengidentifikasi dan menyusun rencana yang tepat untuk melakukan pencegahan bagi yang belum mengalami prokrastinasi. Kayak Zahra tadi, saya enggak prokrastinasi, gitu ya, belum. Atau juga kalau sudah mengalami prokrastinasi, kita harus menanggulangi atau mengatasi prokrastinasi kita. Karena ternyata berdampak ya Desta. Ya nggak berdampak juga ya, nilainya jelek, akhirnya masuk BK, akhirnya panggilan orang. Menyenangkan atau nggak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Baiklah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kemarin saya sudah memberikan tes gaya belajar. Nah, semuanya sudah mengisi kan ya? Kalau sudah, berarti kita nanti silakan berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang kemarin sudah kalian isi dan sudah saya rekap di grup kemarin ya. Oke, silakan sekarang bergerak membentuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Di sini dikosongkan saja. Oh nggak apa-apa, berarti nanti masuk. Oke, masuk ke kelompok ya, saja. Oke, silakan bergerak. Nanti mejanya digabungkan aja, nanti kursinya dikeluarkan untuk duduk di sebelah luarnya bangku. Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bangkunya digabung, kalian kursinya dikeluarkan untuk Del. Nyawang ning kene no.
Kelompok dua. Saya lo. Oke, kalau sudah silakan langsung duduk. Min. Kelompok. Ini betul kelompok 1. Oke, ini kelompok 2, kelompok 3. Oh, itu kok kosong. Oke. Ini saya ada video. Kita nonton dulu ya. Sambil refreshing biar nggak terlalu separah, nggak terlalu enggak. Kita nonton video dulu. Oke, kalian sudah siap untuk ikut pembelajaran kita ya? Ini saya ada video, silakan kita tonton bersama. Kamu santai-santai, memangnya tidak bertugas sekolah? Jangan menunda-nunda, nanti menumpuk. Kalau sudah menumpuk, pekerjaan akan menjadi lebih berat. Iya Pak, itu udah kerjakan. Papa udah ingatkan lo ya. Iya Papa. Loh, tugas kemarin masih belum selesai. Namun Pak, bentar lagi baru aku kerjakan. Kalau besok belum selesai juga, Papa hukum ya. Iya Pak, Dodo akan bersedia dihukum jika masih belum. Papa, Dodo meriang, panasnya tinggi. Kenapa kamu Dok? Kok menangis begitu? Sakit? Kapan terakhir dikumpulkan? Besok Pak. Sudah Papa bilang, seharusnya itu kan dikerjakan sejak kemarin, tapi kamu terus menunda-nunda. Jadi aku harus bagaimana? Sudah, sekarang untuk kamu selesaikan dulu ya. Tapi lagi saat kamu sehat, kita kerjaan. Dodo aku mau. Jadi Dodo sadar kalau kerja itu tidak baik. Ini ngomong-ngomong, Dodo sakit kenapa ya? Menurut aku, Dodo sakit karena pusing pikirin tugas-tugas yang numpuk. Iya. Nanti ya. Oke, ada yang mau berpendapat terkait dengan video itu tadi? Ada yang mau berpendapat? Itu tadi termasuk contoh prokrastinasi bukan? Iya. Itu menceritakan bahwasanya Dodo bagaimana? Silakan. Oke, ada yang silakan angkat tangan. Siapa yang mau berpendapat? Tidak bertanggung jawab, apalagi ngalem, istilah Jawanya apa lagi? Manja, apalagi? Tidak patuh, apalagi? Kurang disiplin sehingga tidak bisa membagi waktu. Ternyata karena prokrastinasi itu ternyata menimbulkan dia bisa menyebabkan sakit, ternyata bisa berdampak pada kondisi fisik juga ya. Itu karena apa? Pikiran ya. Nah, pikiran. Karena terlalu pusing memikirkan tugas yang awalnya santai, dia bisa mengalihkan dulu, nanti dulu tugasnya tak kerjakan nanti aja. Terus akhirnya keesokan harinya masih HP-an lagi. Sebenarnya di dalam kepalanya itu sudah ada beban enggak? Kalau kita refleksikan pada diri kita sendiri, ada ya, ada beban. Akhirnya bertumpuk hari demi hari. Pas waktu deadline-nya akhirnya belum selesai, akhirnya kondisi fisiknya belum. Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Mikirnya boret, terus akhirnya mengaruh ke kondisi fisik. Ada enggak? Ada.
kita akan membahas prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Menunda-nunda apa sebabnya dan juga gimana cara untuk mengatasinya. Karena kenapa kok saya mengangkat terkait dengan masalah prokrastinasi? Karena sebagian besar murid di Semanta, utamanya kelas 11-12 kemarin juga sering saya ajak ini ngobrol gitu ya. Ternyata kendalanya prokrastinasi. Kalau kelas ini juga terkendala dengan ini enggak sih? Beberapa yang tidak mengalami prokrastinasi silakan angkat tangan. Oke, angkat tangan enggak apa-apa. 1, 2, angkat tangan tinggi. Biar kelihatan. Oke, sebagian kecil berarti yang lainnya mengalami prokrastinasi. Ya. Masnya mengalami prokrastinasi? Belum ya. Oke, baik. Yang lebih paham secara lebih mendalam lagi, kita bahas apa itu prokrastinasi. Kalau mau dicatat silakan dicatat, biar nanti kalian juga bisa ngerti gitu ya. Kalau cukup dibaca dipahami, kalian bisa menyimpannya atau difoto boleh. Oke, prokrastinasi itu apa? Saya boleh dibantu untuk membacakan. Oke, silakan. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang harus dilakukan seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Oke, bisa dipahami kalimatnya? Oke, tindakan menunda-nunda sesuatu biasanya tanggung jawab ya yang harus dilakukan. Seringkali karena sesuatu ini, tanggung jawab ini menimbulkan perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Saya kasih contoh ya, maksud dari kalimat ini semisal tugasnya kok banyak banget toh. Aduh, aku rong sanggup ini, ya sudah, nanti aja lah, aku tak ngapain dulu, main HP dulu, aku tak main kemana dulu, ke rumah teman dulu. Atau menganggap tugasnya kok berat banget ya, kok nggak sesuai dengan keinginan saya, akhirnya ya sudah nanti aja lah, ke besok saja lah. Itu maksud dari kalimat tidak menyenangkan, gitu ya. Oke, dari sini bisa dipahami? Oke, kenapa prokrastinasi terjadi? Oke, kira-kira kenapa? Kita coba males, apa lagi? Kurang disiplin, kurang bisa membagi waktu, kurang tanggung jawab, sering mainan HP. Ada lagi? Kecanduan bermain game. Ya. Oke, coba kita telusuri ya. Situasi penyebabnya. Coba ini kita sambil kita refleksikan kira-kira ya enggak sih pada diri saya. Merasa punya waktu yang banyak. Nanti aja. Kan masih ada hari esok. Ada yang seperti itu? Kok sore itu bermaghrib aja. Ya. Sesuk gampang. Gagal mengatur waktu. Ini kaitannya dengan kalian membuat semacam to-do list gitu ya, atau apa ya istilahnya itu, rencana hari ini. Betul, saya hari ini mau ngapain aja. Kalau kita nggak punya seperti itu ya, kita berarti gagal untuk mengatur waktu, kita akan berganggu ya. Berikutnya, si kesulitan menghadapi emosi negatif ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Wah, mel mentok. Kira-kira iso enggak ya aku dalam video seperti itu. Kalau kita gagal untuk mengatur emosi-emosi negatif tersebut, kita pasti akan mengalami prokrastinasi. Merasa sangat takut gagal. Ini biasanya orang-orang yang sangat perfeksionis. Saya mengerjakan sesuatu itu harus bagus. Saya harus perfect. Tidak boleh ada yang salah. Orang perfeksionis itu bagus di satu sisi, tapi di sisi lain itu bisa menyebabkan prokrastinasi karena kudu perfect gitu ya. Akhirnya bingung mau memulai. Oke. Merasa keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Nah, ini sudah dijalankan bosan atau tugasnya mungkin Bapak dirasa terlalu sulit, terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau mengalami kondisi-kondisi semacam itu, biasanya prokrastinasi itu dianggap sebagai penawar obatnya. Uang yang untuk tugas iki kok uang mentok, kok uang rasa-rasa mentok. Akhirnya
anggapannya prokrastinasi itu adalah penawar atau obat. Ya, padahal kalau dianggap obat, hasilnya hanya sementara, hanya saat itu aja. Karena tugas itu akan semakin mendekati deadline, akan semakin bertambah sehingga bisa menimbulkan kecemasan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Dari sini bisa dipahami. Oke, tadi kita bicara tentang sebab, sekarang kita bicara tentang akibat. Ini bisa berakibat loh. Akibatnya apa saja secara internal dalam diri kita sendiri? Stres karena bertumpuk-tumpuknya tugas. Lepas numpuk uang ya, kira-kira apa ya? Mana yang mau saya kerjakan dulu? Itu enggak sih? Iya. Terus bingung mau ngapain? Akhirnya stres, muncul stres. Berikutnya, mudah terjang fisik dan psikis. Iya enggak? Biasanya apa? Itu gampang lelah, gampang capek itu ya. Di belakang bentuk kepala itu sumring kaku. Saya karena apa? Terlalu keras untuk berpikirnya, karena memikirkan numpuk-numpuk tugasnya akhirnya rentan. Stres itu kan di fisiknya juga terganggu. Mudah agresif, gampang marah ya enggak? Mudah tersinggung, apa lagi? Oh, ngomongnya kasar, apa lagi? Apa mas? Tantrum, apa lagi? Ada yang sini yang mudah marah Bogor. Ada yang mudah tantrum? Ya. Itu karena prokrastinasi juga atau bukan? Bukan yang lainnya. Di sini akibat prokrastinasi terus ada yang tantrum siapa? Contohnya Danda. Nah ini akibat secara internal, ada juga akibat secara eksternal dari luar diri kita, yaitu lingkungan sekitar. Contohnya muncul kekecewaan. Kekecewaan dari siapa? Orang yang ada di sekitar kita. Misal kalau kita dalam kelompok seperti ini ya, ada tugas, ada deadline. Kalau beberapa temanmu yang harusnya bertanggung jawab mengerjakan tugas itu pada bagiannya, dia nggak mengerjakan. Kira-kira kalau kamu kecewa dengan satu kelompok? Kecewa. Seperti itu menimbulkan kekecewaan pada orang lain. Betul, merugikan. Terus marah enggak orang-orang di sekitar kita? Syukur lek kancamu wae gara kok malah gara-gara sampai naik dhewe terus kayak kulit jeneng lah. Gitu ya. Terus selain itu terisolir atau dijauhi oleh orang lain. Gitu ya. Itu dapat secara eksternal. Oke, berikutnya. Nih, ada kata-kata nih. Ketika kita menyepelekan tugas-tugas, berarti kita sedang meragukan atau merendahkan kemampuan diri kita sendiri. Kita itu kan punya kemampuan, punya kapasitas ya. Kita itu pinter ya. Saya pinter karena saya masuk sekolah, makanya saya pinter. Nah kalau kamu menunda-nunda pekerjaan tanggung jawab, itu berarti kamu itu sedang merendahkan diri kamu sendiri. Nah akibatnya karena rendah diri yaitu mudah tersinggung, mudah baper, mudah tantrum, mudah murung dan lain sebagainya. Gitu gak sih? Iya, dirasakan begitu. Ketik-ketik gimana ya? Oke, berikutnya. Nah, prokrastinasi ini dampaknya jangka pendek apa jangka panjang kalau saya pikirkan? Jangka panjang. Kalau tidak diatasi akan memberikan dampak jangka panjang. Dampak jangka panjangnya contohnya apa? Oke, akhirnya menjadi kebiasaan atau kecanduan. Oke, betul. Berdampak jangka panjang. Kalau menjadi karakter, menjadi kepribadian, khawatirnya nanti kamu menjadi orang dewasa, menjadi orang tua terhadap anak-anakmu pun juga tidak bisa bertanggung jawab. Oke. Siapa yang kena dampak? Terus ada lagi kan? Orang lain juga kena dampak seperti yang dicontohkan di awal tadi, gitu ya. Selain diri kita, dampaknya juga pada orang lain. Berikutnya, semua hal yang sifatnya wajib dan menyangkut kemanfaatan orang banyak itu tidak boleh
boleh diprokrastinasi. Segala hal yang sifatnya wajib, sekolah wajib nggak? Kamu sebagai pelajar, belajar wajib nggak? Wajib. Jadi kalau kamu menunda-nunda belajar itu berarti kamu salah atau benar? Salah. Mulai dari sekarang mau nggak untuk merubah itu semua? Mau. Oke, ini harus komit ya. Jadi yang wajib dan menyangkut kemanfaatan orang banyak itu jangan sampai ditunda. Oke, jadi bagaimana cara menyetop prokrastinasi? Oke, ini cara-caranya. Yang pertama, cari akar permasalahannya. Akar prokrastinasinya itu apa toh? Coba tanya pada diri kalian sendiri masing-masing. Kenapa ya saya menghindari penyelesaian tugas ini? Karena malas. Ketemu ya malas. Ada lagi enggak? Mager. Nah itu dicari, digali. Berikutnya, kenapa tugas ini membuat perasaan saya tidak enak? Karena merasa sulit, karena kurang paham, karena terlalu banyak. Ada lagi? Karena ada kendala. Nah itu digali, diidentifikasi pada diri masing-masing sehingga nanti akan ketemu akar dari prokrastinasi, gitu ya. Berikutnya, ubah cara kita memandang tugas yang ditunda. Jadi kita memandang tugas selama ini mungkin beban ya, kemen, angelmen, gitu ya. Akhirnya itu berakibat pada perilaku kita menunda-nunda. Jadi kita perlu untuk mengubah cara pandang kita terhadap tugas atau kewajiban. Jangan menyampaikan, kita mengafirmasi diri kita sendiri. Harus mengerjakan itu kelihatannya berat gitu ya. Harus mengerjakan berat nggak? Ada tuntutan nggak? Ya. Kalau saya mau mengerjakan, itu lebih ringan, lebih enak, lebih bisa diterima nggak? Ya. Karena didasari dalam diri kita sendiri, ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, bahwasanya kita membutuhkan belajar. Gitu ya. Jadi kita bisa mengubah atau mengafirmasi diri kita dari kalimat yang negatif bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Berikutnya, ketika kita mengalami kesulitan seperti mau membuat rencana, bingung mulai dari mana, tidak ada salahnya kita meminta saran dari orang lain, bisa orang tua, bisa bapak ibu guru, bisa wali kelas, bisa guru BK dan lain sebagainya. Ya enggak sih? Berani enggak? Ada yang enggak berani, kadang ada yang enggak berani akhirnya diam aja gitu kan. Kalau itu selagi memang dibutuhkan dan itu penting buat kamu, kamu harus berani. Ya? Oke. Yang ketiga, lupakan kesempurnaan. Yang terpenting mulai saja dulu lah, nggak usah nanti-nanti. Mulai aja dulu, nanti terlepas mau bagus atau tidak itu nanti. Yang penting kita mulai dulu, gitu ya. Dengan memulai kita akan bisa mengetahui hasilnya nanti bagaimana. Nah, di balik orang yang handal itu ada banyak eksperimen atau percobaan-percobaan yang tidak sekali dua kali gagal ya. Pasti ada perbaikan dan juga kegagalan-kegagalan yang tidak ada sekali dua kali. Kamu tahu pencipta bola lampu ini siapa? Tuh, lampu. Thomas Alva Edison. Benar? Yakin? Thomas Alva Edison ini karyanya dan namanya sampai sekarang kita tahu ya, kita kenang ya. Ini karya beliau. Beliau menciptakan bola lampu itu berapa kali gagal? Banyak kali. Tidak satu dua kali, ratusan, ribuan kali, dan akhirnya berhasil. Beliau pantang menyerah, gitu kan? Nah, sekarang generasi stroberi bagaimana? Jangan menyerah ya. Kamu termasuk generasi stroberi atau bukan? Tolak gitu ya. Tolak generasi stroberi. Oke, seperti itu. Jadi orang yang handal benar-benar mereka itu tertempa dengan
gepeng gitu ya? Iya. Oke, teknologi digital. Kalau kita mau fokus mengerjakan tanggung jawab, hindarkan dulu distraksinya. Kita hindari dulu godaan-godaan seperti HP, notifikasi WA, IG, dan lain sebagainya itu dimatikan dulu. Fokus, selesaikan, kerjakan, ya kerjakan, selesaikan. Setelah itu silakan kamu gunakan HP-mu. Hindari medsos untuk sementara waktu biar kamu bisa fokus. Nah ini ada cara lainnya. Buat peduli seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi di depan. Kita buat agenda harian. Caranya bagaimana membuat agenda, Mbak? Bisa sharing, Mbak? Itu agenda buatnya apa? Pada hari itu tersebut atau malam harinya atau pagi harinya? Malam hari. Oke. Ini ada pengalaman bagus dari temanmu membuat to-do list. Ini dia membuat agenda harian. Ini sama seperti yang pernah saya lakukan dulu pada saat saya sekolah. Itu diajarkan oleh guru saya juga terkait dengan membuat to-do list. Untuk apa toh? Biar dalam sehari itu kita itu memiliki kualitas gitu ya. Apa yang kita lakukan itu punya hasil, ada kualitas yang membuat kita itu bangga pada diri kita pada hari itu. Jadi teknisnya seperti yang disampaikan oleh temanmu pengalamannya. Jadi malam hari sebelum tidur dia buat agenda. Besok mau ngapain aja sih? Oh aku mau belajar ini. Apa yang saya persiapkan? Besok ada kegiatan apa sih? Saya punya rencana apa sih? Itu dituliskan pada agenda. Yang mana agenda itu akan dilakukan pada hari tersebut dan diupayakan isi agenda itu dilaksanakan secara keseluruhan dan sebagainya. Gitu ya. Ini bisa di ATM cara temanku itu luar biasa. Gitu ya. Boleh tepuk tangan? Berikutnya, selain ini kita juga bisa berlatih untuk melakukan skip. Kita karena pandemi kemarin akhirnya kita punya karakter baru yaitu karakter skip. Iya. Kamu betah nggak untuk tidak scroll TikTok? Tidak. Rom tutup aja scroll. Skip. Tutupnya skip. Lah itulah yang menyebabkan kita tidak fokus. Kita tidak berhasil fokus menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, ini perlu dilatih, kita perlu latihan. Nanti di luar sesi ini kita juga perlu latihan ya. Nah, jadi kita perlu untuk membelajarkan pada diri kita sendiri untuk kita tidak melakukan skip terhadap sesuatu hal. Kita menghargai apa karya orang lain. Kita lihat di TikTok itu kita kalau ada videonya ada tulisan apa kita lihat dari awal sampai betah-betah. Karena itu melatih diri kita agar kita bisa fokus. Gitu ya, nanti bisa dicoba cepat, oke? Tapi iya tontonan kita harus kita batasi, yang negatif kita skip, oke? Yang positif kita. Berikutnya cuma selesaikan, cek dan periksa lagi. Oke, sepertinya sudah agak mulai ngantuk nih, kelihatan sekali. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu, ayo berdiri. Mata. Oke, kita pegangan dulu ya. Kita pegangan. Oke, kita angkat tangan kita ke atas. Kita gerak-gerakkan. Kita arahkan ke kanan. Jangan sampai nyangkut temannya ya. Terus ke kiri. Oke, ke depan. Oke, sambil gerak-gerakkan boleh loh. Ke belakang. Ya, ke belakang. Ya. Tangan di pinggang, kita toleh ke kanan, ke kiri. Oke, kakinya kita gerak-gerakkan, kita lepaskan. Lepaskan. Hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Oke, sudah cukup? Oke, silakan duduk lagi. Masih ngantuk gak? Masih. Ngantuk ya. Oke. Kalau ngantuk, coba ini saya ada video kita renungan sebentar aja ya. Renungan. Kita di sini akan berlatih untuk main
Ya, terima sekali. Saya nggak ikut lomba lapar. Oke, kita fokuskan lagi ya. Oke. Silakan nanti kalian ikuti instruksi saya ya. Biar fokus lagi, biar kita nanti bisa konsentrasi, gitu ya. Oke. Oke, kita mulai. Oke, kita hentikan sejenak apa yang kita lakukan hari ini, ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Gak harus menghadap ke depan, silakan menghadap ke bangku biar duduknya rileks. Oke. Ya. Ambil posisi duduk yang nyaman. Duduklah sesuai dengan kondisi kalian senyaman mungkin. Duduklah dengan posisi tegak. Duduk dengan posisi tegak. Tidak membungkuk, namun tetap rileks. Arahkan pandangan kalian ke depan, ke bawah juga boleh. Rilekskan kedua bahu kalian, bahu kiri dan bahu kanan. Kita fokus pada apa yang disampaikan oleh guru di depan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha kalian masing-masing. Kita fokus kembali. Lemaskan jari-jari tangan kalian. Tetap rileks. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai tempat duduk kalian. Istirahatkanlah. Istirahatkanlah. Rasakan lantai yang kalian pijak. Rasakan pijakan kaki kalian pada lantai yang ada di bawah kalian. Kita fokus. Rasakan tempat duduk kalian yang saat ini kalian duduk. Silakan pejamkan mata. Kita pejamkan mata. Rileks. Rilekskan kedua kelopak mata kita. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung kita. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kita. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Fokus bagi yang belum fokus, silakan fokus terlebih dahulu. Kita kembalikan fokus kita. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian. Apa yang terjadi pada diri kalian, pada tubuh kalian. Adakah tubuh yang terasa kaku? Rilekskan bagian tubuh tersebut. Rileks. Mulai dari otot wajah kita, leher, punggung, rilekskan. Bahu kiri,
dan ke-10 jari tangan kita. Rilekskan. Otot perut kita rilekskan. Kedua belah paha, lutut, betis kita rilekskan. Amati apa yang kalian rasakan pada perut kalian. Mengembang sebelum membuang nafas. Amati apa yang kalian rasakan pada otot perut kalian. Mengepes pada saat kalian menghirup nafas. Apa yang kalian pikirkan saat ini? Jika pikiran kalian mengembara kemana-mana pada hal-hal yang lainnya, atau kalian merasa ngantuk, secara perlahan-lahan kembalikan pikiran kalian pada nafas kalian. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk kalian lakukan saat ini. Oke? Kalian selesai, silakan buka mata kalian. Sudah melek kebablasan. Yo, jangan kebablasan juga. Relax ya. Ini kalau malam hari begitu kan cepat tidur ya. Insomnia hilang ya kalau kita coba. Oke, gimana rasanya setelah ikut kegiatan ini mindfulness? Ini istilahnya adalah mindfulness ya. Kita memfokuskan diri kembali, merilekskan ketegangan-ketegangan, pikiran-pikiran yang tegang seperti yang kalian pikirkan tadi, pikir lomba itu tadi ya. Pikiran ya. Ya, sudah lebih tenang ya. Bisa kita lanjutkan ya. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung masuk. Bisa kita langsung masuk pada pekerjaan kelompok ya? Ya, Bu. Oke, baiklah, ini kelompok 1, silakan diterima. PD-nya kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Oke, di situ ada kegiatan yang akan kita lakukan. Ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, untuk kelompok 1 ini berdasarkan dari hasil tes gaya belajar yang kita lakukan kemarin. Ini termasuk kelompok anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, suka lihat gambar-gambar, gitu ya, video-video dan lain sebagainya. Untuk kelompok 2 ini masuk pada kelompok auditorial yang suka praktek, suka ngomong, gitu ya. Oke, dan yang ketiga kelompok kinestetik yang suka mempraktikkan, lebih suka praktek daripada hanya mendengarkan dan juga apa? Praktek, gambar itu bisa praktek gitu ya. Kemarin disampaikan. Oke, baiklah, silakan itu dibaca. Tugasnya seperti apa? Silakan dibaca dan silakan ditindaklanjuti. Silakan mulai dikerjakan. Oke, untuk kelompok 1 mungkin dibaca dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bagaimana apa yang belum dipahami nanti akan saya jelaskan. Kelompok 2 dan kelompok 3 juga demikian. Oke, untuk kelompok 1 Oke,
Nanti kalian membuat isian dari ATS berdasarkan pada poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 5, dibuat PPT-nya atau tulis tangan aja di sampaikan. Nanti dari situ nanti dipresentasikan di depan. Boleh ya? Boleh di Canva boleh, disepakati aja dulu. Oke, gitu ya. Gimana sih? Gimana?
Oke, kalau membutuhkan referensi tidak hanya dari apa yang sudah saya tanyakan, kalian mau browsing untuk melengkapi silakan. Browsing ya, tidak untuk chatting. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Ada kesulitan? Iya, boleh PowerPoint, boleh deskriptif, nanti kamu presentasikan. Yang jelas masalahnya aja jelas ya.
Oke, kelompok 2 sudah? Sudah siap mau presentasi? Yuk. Oke, teman-teman. Ini kelompok 2 sudah siap untuk presentasi. Sembari menyelesaikan tugas kalian, kita memperhatikan juga teman yang presentasi di depan ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, silakan untuk kelompok 2 perwakilan boleh atau semuanya boleh. Setelah lanjut untuk presentasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Febri Valentis dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja yang sudah kami kerjakan tadi. Nomor 1. Menurut kelompok, seberapa pentingkah murid menyelesaikan tugas atau kewajibannya? Menurut kami sangat penting karena tugas atau kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilakukan seorang pelajar seperti kami. Kedua, buatlah sebuah narasi tentang pengalaman prokrastinasi dari salah satu anggota kelompok. Pengalaman dari salah satu anggota kelompok kami tentang prokrastinasi yaitu sering menunda saat mengerjakan PR karena memprioritaskan tugas, sehingga saat waktu pengumpulan mendadak mengerjakan PR. Nomor 3, menurut kelompok apa saja penyebab dari pengalaman prokrastinasi yang dialami oleh salah satu anggota tersebut? Dikarenakan kebiasaan menunda pekerjaan, ketergantungan bermain medsos, merasa kurang mampu menguasai tugas. Nomor 4, bagaimanakah dampaknya? Dampaknya merugikan diri sendiri, nilainya menurun, mendapat dukungan dari guru, stres, ikut menurun. Bagaimanakah upaya atau cara untuk mengatasi prokrastinasi tersebut? Membuat tulis, mencari lingkungan positif, mampu mengontrol emosi, menjauhkan sesuatu yang dapat menyebabkan prokrastinasi. Oke. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan atau sudah cukup? Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bisa dipahami? Oke. Ini tidak ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi atau menampilkan karyanya? Kelompok 3? Ready? Gak apa-apa,
langsung kembali ke kelas. Ora teko aja munyeri. Jajalan to. Dimunyerne ngene gak iso so. Kudu iki diangkat. Rena to. Siapa masuk? Siapa masuk tak angkat to. Iki ra iso aja munyer full lho to. Full mek amene lho. Iki kudu balik neh. Kudu diangkat tuh mau. Udah dikit dong.
membuat poster. Nah di sini mereka menyepakati bahwasanya posternya berisi tentang cara mengatasi prokrastinasi. Di antaranya ada 5. Yang pertama mengatur waktu. Terus apa lagi tuh? Membuat perencanaan, menciptakan lingkungan yang kondusif, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Oke, dari tampilan posternya ini boleh ditanggapi. Silakan siapa yang mau menanggapi. Oke, silakan satu-satu dulu. Oke, silakan menjawab. Aktif karena bisa mengganti waktu itu. Atau mungkin dari kelompok anggota kelompok lain bisa membantu. Oke, silakan ya. Apakah cara-cara itu 5 itu dianggap sangat efektif untuk mengatasi prokrastinasi? Atau dari kelompok lain ada yang membantu? Efektif nggak? Mengatur waktu efektif nggak? Kalau kita mengatur waktu kita pribadi seperti to-do list itu tadi ya, kira-kira kalau kita terapkan itu efektif nggak? Efektif kalau kita benar-benar untuk menerapkannya, gitu ya, dan konsisten. Terus membuat apa itu? Oh, menciptakan lingkungan yang menginspirasi, lingkungan yang menginspirasi, yang mendukung, yang kondusif, itu bisa mewujudkan terhindarnya dari prokrastinasi nggak? Bisa. Sama lagi, tidur yang cukup. Fisik ya, berkaitan dengan fisik ya, dengan kita istirahat yang cukup. Nah itu kira-kira apakah ngaruh ke prokrastinasi? Ngaruhnya gimana kelompok? Oke, mempengaruhi mood ya. Oke. Jawabannya kalau pas capek, misal kalau kita pas capek, mood kita juga tidak akan stabil gitu ya. Akhirnya berpengaruh pada prokrastinasi. Oke, ada lagi pertanyaan tanggapan? Oke, satu lagi. Mengapa makanan sehat itu salah satu cara mengatasi prokrastinasi? Maksudnya efeknya dalam tubuh kita tapi apa? Terus Ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, ada tanggapan, ada tambahan? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikian tadi proses dari pembelajaran kita, gitu ya. Banyak hal, banyak pengalaman yang sudah kita lampaui, gitu ya. Oke. Sebelumnya gini, kita perlu refleksikan, kita perlu merangkum juga ya siapa dari kegiatan yang telah kita lakukan selama ini tadi. Mungkin di sini ada yang mau bantu untuk menyimpulkan kira-kira kegiatan kita hari ini tuh seperti apa. Atau sebelumnya begini, kita refleksikan terlebih dahulu ya. Proses belajar yang kita hari ini lakukan ini ada kendala nggak kira-kira? Kendalanya ada nggak? Tadi kelompok 3 ada kendala nggak untuk proses pembelajaran? Kelompoknya juga gimana? Juna agresifnya gimana? Oh nggak bisa juga. Dalam hal apa? Guyon aja. Oke, untuk kelompok 3 ada kendala nggak tadi? Aman? Kelompok 2 ada kendala, juga guyon, masih berumi saja. Untuk kelompok 1 ada kendala nggak? Nggak ada? Bisa diikuti? Oke, kira-kira masih ada yang merasa kesulitan nggak? Ya, oke, baiklah. Apakah semua materi yang kita bahas hari ini, praktek-praktek ataupun yang
dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, kalau demikian, selanjutnya ini ya. Oke, ini saya minta tolong dari kalian salah satu boleh dong bantu untuk menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Siapa yang mau dengar? Oke, boleh. Ayo, boleh silakan. Simpulkan berdiri boleh. Simpulkan kegiatan proses belajar kita. Oke. Kesimpulannya, edukasi tentang stop prokrastinasi adalah edukasi bermanfaat. Kita memberikan cara-cara menanggulangi mencegah agar solusinya tidak berkelanjutan, prokrastinasi berkelanjutan. Untuk para pembuatnya, Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahi? Kesimpulannya? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih sekali. Intinya proses pembelajaran kita hari ini memberikan dampak positif bagi diri kita ya. Dan harapan saya pribadi sebagai guru kalian, namanya guru BK, di sini saya berharap kalian benar-benar bisa mengidentifikasi apa